Bukankah dengan mengucapkan salam kita mendoakan kebaikan dan keselamatan kepada orang yang diucapkan? Maka Nabi SAW banyak menganjurkan dan memotivasi para sahabat agar menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan perpecahan, permusuhan. Di antaranya adalah dengan senantiasa menebarkan salam di antara mereka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri sendiri kemudian kepada hadirin sekalian agar senantiasa mengingat dan menambahkan dan meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah kalimat yang sangat ringkas yang mudah untuk diucapkan namun begitu sulit untuk diamalkan. Sebagaimana makna dari takwa itu sendiri adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang takwa ini adalah makna yang ringkas yang diucapkan begitu mudah dalam lisan kita namun begitu sulit untuk diamalkan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan keutamaan-keutamannya di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa kembali kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang berbahagia, orang yang selamat dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang jalan keluar yang Allah berikan bagi seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kata Abdullah bin Abbas, ay makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar dari segala kesulitan di dunia dan jalan keluar dari segala kesulitan yang ada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, persatuan adalah termasuk pokok dari ajaran Islam, termasuk prinsip dari ajaran Islam, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa pokok Islam yang kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin senantiasa bersatu di atas kebenaran, senantiasa bersatu dalam akidah yang sama, dalam manhaj yang sama. Makanya di dalam hadis banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan mewasiatkan kepada para sahabatnya dan sekaligus kepada umatnya agar senantiasa menjaga persatuan di antara kaum muslimin, agar tidak berpecah belah, agar tidak saling membenci, memusuhi dan berselisih dan seterusnya. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu panjang, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam menjaga kaum muslimin. Nabi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Karena hasad ini banyak menimbulkan pintu-pintu keburukan. Makanya dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh penduduk langit adalah hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Begitu pula dosa pertama kali yang dilakukan di muka bumi juga karena hasad, yaitu hasadnya Qabil kepada Habil, sama-sama dari anak Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, maka banyak musuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha memecah belah kaum muslimin, yang senantiasa mengadu domba para sahabat. Di antara musuh yang nyata yang tinggal bahkan bersama Nabi dan para sahabat di kota Madinah adalah orang-orang munafik dan juga adalah orang-orang Yahudi. Maka musuh yang pertama yang Nabi alami, yang mana gangguan mereka, yang mana adu domba mereka sangat nyata adalah orang-orang munafik. Maka orang munafik ini adalah tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka maksud dari orang munafik yang mana mereka tinggal bersama Nabi dan para sahabat di kota Madinah adalah mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Sejatinya hati mereka kufur, namun ketika bertemu dengan kaum muslimin maka mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ketika sholat maka mereka pun juga ikut sholat, namun sholat dalam keadaan malas-malasan. Karena sejatinya orang munafik tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengelabui kaum muslimin dengan menampakkan keislaman di tengah-tengah kaum muslimin. Maka musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik ini begitu gencarnya untuk menjadikan para sahabat berselisih. Kemudian juga mereka menginginkan agar satu dengan yang lainnya tidak menolong, tidak berinfak kepada sahabat yang fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kisah orang munafik ini adalah ketika mereka memerintahkan sahabat yang kaya untuk tidak berinfak kepada sahabat yang fakir. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, maka para sahabat ini yang dulunya mereka orang kaya, pandai berdagang, pandai berbisnis di kota Mekah, yang mana mereka banyak memiliki harta, ketika mereka berhijrah ke kota Madinah maka mereka meninggalkan harta mereka sehingga mereka menjadi orang yang fakir dan orang yang miskin. Maka ketika sahabat yang kaya yang berasal dari kota Madinah menginfakkan harta mereka kepada sahabat yang fakir ini, maka orang munafik mengatakan, yang mana perkataan mereka Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqin, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengaitkan perkataan mereka, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Wahai para sahabat yang berasal dari kota Madinah, wahai sahabat yang kaya, janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah para sahabat yang fakir. Kenapa kalian jangan berinfak kepada mereka? Janganlah memberi harta kepada sahabat yang fakir ini hatta yang faddu, agar mereka terpecah belah, agar mereka bercerai-berai, agar mereka kabur, agar mereka tidak tinggal bersama kalian. Maka ini termasuk makar yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang munafik ini melarang para sahabat yang kaya yang memiliki harta untuk menafkahkan dan membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan mereka adalah agar orang-orang dari Muhajirin, sahabat yang berasal dari kota Makkah, tidak tinggal di kota Madinah bersama mereka. Maka demikian pula di antara musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadapi oleh beliau dan para sahabat adalah orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya orang-orang Yahudi ini adalah tinggalnya di negeri Syam. Namun ketika ada sebuah peristiwa yang besar, yaitu seorang raja yang bernama Bukhtanasor, yang mana raja ini banyak membantai dan membunuh orang-orang Yahudi sehingga banyak dari mereka melarikan diri. Maka termasuk salah satu tujuan dari pelarian mereka adalah kota Madinah,
karena mereka mengetahui bahwasanya ada seorang nabi yang terakhir yang akan berhijrah ke kota yang banyak ditumbuhi dengan pohon kurma, sehingga orang-orang Yahudi yang membaca kitab tersebut mereka menyimpulkan bahwasanya kota tersebut adalah kota Madinah, sehingga banyak dari mereka berhijrah dari negeri Syam ke kota Madinah dalam rangka untuk menyambut nabi terakhir mereka. Namun ternyata ketika nabi terakhir ini muncul dan bukan dari golongan mereka dan bukan dari Bani Israel, tetapi dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, mereka hasad dan tidak beriman kepada nabi tersebut. Ketika mereka tinggal di kota Madinah dan Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah dan mereka tidak beriman kepada nabi tersebut, malah yang mereka lakukan adalah membuat makar demi makar. Di antara bentuk makar yang mereka lakukan terhadap para sahabat adalah agar para sahabat ini kembali murtad kepada ajaran mereka dulu. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan di antara bentuk makar orang Yahudi dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 72. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan ulama Yahudi. Berkata segolongan dari ahlul kitab kepada sesamanya. Maksudnya adalah ulama Yahudi mengatakan kepada orang-orang Yahudi, yaitu dalam rangka membuat makar. Mereka mengatakan aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Ulama-ulama Yahudi mengatakan kepada orang Yahudi, pura-puralah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman di permulaan siang, dan kufurlah dan ingkarlah kalian di akhir siang. Semoga dengan begitu mereka kembali kepada kekufuran. Semoga dengan begitu harapannya menurut mereka para sahabat ini kembali kepada ajaran mereka terdahulu. Maka maksudnya adalah ulama Yahudi menyuruh orang-orang Yahudi pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Kemudian ketika di sore hari mereka murtad, mereka kembali kepada ajaran mereka terdahulu, yang harapannya adalah agar para sahabat ragu-ragu terhadap Islam, ragu-ragu terhadap apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Namun nyatanya para sahabat sekalipun berbagai macam makar yang dilakukan oleh orang Yahudi agar tujuannya para sahabat kembali kepada ajaran kekufuran, maka siasat mereka, rencana mereka ini gagal. Karena setiap kali mereka melakukan makar tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makar-makar mereka, sehingga gagallah banyak dari makar yang dilakukan oleh orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada para sahabat. Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah yang lain, dalam surah Al-Imran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti segolongan orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya adalah orang Yahudi, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Maka memang orang-orang Yahudi ini senantiasa menunjukkan makarnya di hadapan Rasulullah SAW, senantiasa menginginkan para sahabat agar kembali kepada kekufuran, yang mana mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui sedikit dari makar orang-orang Yahudi dan makar dari orang-orang ahlul kitab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat ini mempertahankan agama mereka, agar para sahabat ini tidak menerima ajakan-ajakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi suku Ansor, yang mana mereka adalah penduduk asli dari kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Rasulullah mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang mana Allah berikan kepada mereka sehingga mereka menjadi berdamai, menjadi rukun, yang mana sebelumnya ketika mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berperang, berselisih antar sesama mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka akan nikmat Allah yang sangat besar. Maka nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang membuat mereka rukun, yang membuat mereka tidak berperang, tidak berselisih dan tidak menumpahkan darah. Sehingga gagal lagilah rencana-rencana yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali di dalam hadis-hadis yang disebutkan. Di antaranya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, maka wasiat dan nasihat yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya adalah afsus salam, yaitu untuk saling menyebarkan salam. Kenapa demikian? Karena dengan menyebarkan salam sama dengan saling mendoakan agar selamat hati kita, agar selamat tangan kita dan lisan kita dari menzalimi satu yang lainnya. Bukankah dengan mengucapkan salam kita mendoakan kebaikan dan keselamatan kepada orang yang diucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menganjurkan dan memotivasi para sahabat agar menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan perpecahan, permusuhan, di antaranya adalah dengan senantiasa menyebarkan salam di antara mereka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka suku Aus dan suku Khazraj sehingga mereka tidak mudah berpecah belah dan tidak mudah berselisih. Maka inilah yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menjaga akidah sahabatnya, agar senantiasa menjaga keyakinan-keyakinan yang mereka miliki yang tidak mudah dihasut oleh orang-orang seperti Yahudi dan juga orang-orang yang termasuk dari Ahlul Kitab dan juga orang-orang munafik. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga akidah para sahabatnya dengan memupuk keimanan kepada hati-hati mereka dengan menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antara hadisnya menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang yang akan hidup setelah itu akan mendapatkan perpecahan yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, maka wasiat yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada para sahabatnya adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada mereka untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin mereka, sekalipun yang naik menjadi pemimpin adalah seorang budak. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, setelah aku meninggal dunia, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka setelah Rasulullah menjelaskan kepada mereka pasti banyaknya perselisihan yang akan bermunculan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Rasulullah menyebutkan penawarnya, menyebutkan solusinya agar kita tidak terpecah belah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Maka berpegang teguhlah dengan ajaranku, maka berpegang teguhlah kalian dengan ajaranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguhlah dengan ajaran para khalifah yang mana mereka lurus dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berada di zaman sekarang yang mana banyak perpecahan, perselisihan, maka kalau kita ingin selamat, maka hendaklah kita menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kewajiban kita adalah belajar menuntut ilmu agama tentang ajaran-ajaran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita belajar menuntut ilmu agama sehingga kita dimudahkan dalam menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasalah kita meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan setiap urusannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mempermudah segala urusannya, baik urusan berkaitan dengan urusan dunia atau baik berkaitan dengan urusan beragama. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, ketika seseorang itu meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah memudahkan urusan dunianya, kesehatannya, rizkinya, keluarganya, bisnisnya, dan seterusnya. Dan ketika dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah akan memudahkan urusan agamanya, dimudahkan dalam sholat berjamaah, dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, dimudahkan dalam berinfak, bersedekah, dimudahkan dalam berzikir, baca Al-Quran, dan dimudahkan dalam ibadah-ibadah yang lain ketika dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita beramal soleh dan mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih wulata umurina wa fiqhum bima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin al-mankubin al-mazlumin al-mujahidin fi kulli makan wa fi Ghazzah ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudi al-ghasibin al-zalimin. Allahumma zalzil al-ardha tahta aqdamihim. Allahumma shattit shamlahum. Allahumma farik jam'ahum. Allahumma zalzil al-ardha tahta aqdamihim ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.